Selamat pagi Sobat ICC, selamat bergabung di Devotion pagi ini bersama saya Mary Ellen. Devotion pagi ini berjudul Terbang Tinggi. Di akhir tahun 2023, bulan Desember, banyak orang pasti flashback ke belakang apa yang sudah terjadi di tahun ini, apa yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita melihat banyak sekali penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Ini momen yang sangat baik untuk kita mengucap syukur di akhir tahun. Ada satu lirik lagu yang bilang, "Your goodness is running after me." Kebaikan Tuhan itu mengejar kita. Bukankah ini sebuah privilege, hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan dikejar-kejar oleh kebaikan, dan bukan hanya kebaikan dari orang-orang, tapi kebaikan dari Tuhan yang gak ada tandingannya. Ini sangat luar biasa untuk kebaikan Tuhan mengejar kita sepanjang tahun 2023. Kalau saya merenungkan apa yang terjadi di tahun ini, saya ingat waktu bulan Oktober yang lalu, saya dan anak saya Ray, kami berangkat ke Belanda, dan ada satu kesaksian yang luar biasa bagaimana kebaikan Tuhan itu mengejar kami. Ray sakit mungkin karena perbedaan suhu, karena waktu itu di Bandung sedang panas sekali, sedangkan di sana bisa turun di beberapa kota yang kita kunjungi itu bisa sampai ke 5 derajat, 7 derajat, sehari-hari 11, 12, 13. Bisa juga karena anginnya yang lebih terasa dibanding angin di negara tropis. Bisa juga karena dia tidak terbiasa minum air keran, penyebabnya macam-macam. Tapi itu membuat kondisi fisik dia drop. Jadi dia kadang demam tinggi, lemes, dia flu juga. Kalau di Belanda orang bilang griep. Jadi itu flu yang memang ada dahaknya tuh, wah, sampai bikin pusing kepala gitu ya, sampai dia kalau tidur harus sambil duduk gitu, nggak bisa telentang karena dia banyak dahak yang kental gitu. Terus diare, jadi dia lemes gitu. Jadi banyak sekali gejala yang membuat dia nggak nyaman, nafas juga pendek-pendek gitu. Dan itu terjadi sepanjang kami berdua ada di Belanda. Jadi kadang dia merasa lebih baik, kemudian kita keluar, terus pulang, kemudian tidak enak badan lagi, dan itu terjadi dan banyak orang yang melihat peristiwa ini. Satu hari dia memutuskan untuk ikut tur pergi ke negara lain, dan itu jaraknya 400 km dari kota di mana saya tinggal di Belanda. Waktu itu saya sempat mempertanyakan keputusannya dia, apakah dia yakin mau pergi. Dia bilang ya, dia yakin, dia sudah merasa lebih baik. Jadi waktu itu malam packing, kami berdoa, kemudian dia bilang, saya yakin. Oke, saya merasa anak ini dia punya iman untuk dia bisa pergi. Jadi walaupun sebagai ibu saya khawatir, saya merasa imannya anak ini harus dikasih tempat juga. Jadi saya belajar beriman bersama dia. Singkat cerita, tur itu 5 hari. Hari pertama ternyata dia sudah sakit parah. Jadi malam dia dijagain karena malam dia nggak bisa tidur, panasnya sangat tinggi. Dan ketika saya dikontak, saya merasa ada banyak yang saya pikirkan. Kesatu, obat tidak ada. Kedua, di sana apotek tidak memberikan obat yang kalau saya butuh di Indonesia, di sini saya tahu harus kemana gitu. Jadi di sana dia tidak ada obat-obatan yang bisa membantu dia. Kemudian untuk sebuah rombongan tur juga, walaupun anak saya kenal dengan beberapa orang, tapi rasanya mereka juga tidak berangkat tur untuk merawat orang sakit gitu. Jadi saya merasa saya kasihan sama anak saya, tapi saya juga kasihan sama rombongan tur itu. Dan saya merasa juga saya tidak harus merepotkan tur leadernya untuk menjaga anak saya, karena hal ini terjadi di luar prediksi, di luar keinginan semua orang. Saya mencoba menjemput dia di hari kedua, tapi ternyata singkat cerita kami mencoba berbagai cara, saya tetap nggak bisa dapat mobil atau driver untuk bisa jemput dia. Jadi besok paginya saya tanya dia, gimana? Dia bilang dia memutuskan istirahat di hotel dan tidak ikut agenda tur hari itu. Kemudian kita berdua sepakat,
saat kita bicara bahwa saat ini kita harus sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita ingat ada satu lagu yang sama, yang berbicara buat Ray dan buat saya secara roh. Kami percaya ada sebuah lagu yang bilang, move the immovable, break the unbreakable, God we believe for it. Lagu itu menjadi kekuatan. Jadi saat kami berdoa bersama, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami imani lagu ini. Dan saat itu kami semua bisa sepakat, kami berdua bahwa dengan atau tanpa obat, ada yang jaga ataupun dia sendiri, kuasa Tuhan tidak berubah. Saya mungkin membagikan kesaksian ini, kemudian saudara juga jadi mengingat kejadian-kejadian dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami kejadian yang mirip-mirip ini. Saat janji Tuhan diperhadapkan dengan situasi yang kasat mata, di mana semua hal yang terjadi kasat mata itu berlawanan dengan apa yang kita miliki dari janji Tuhan, apa yang kita percaya di dalam hati. Mirip seperti itu suasananya, yang saya lihat, yang saya dengar ceritanya, apa yang saya rasakan, itu semua tidak mendukung untuk saya bisa percaya dan pegang janji Tuhan. Tapi ternyata kesimpulannya begini, saat hanya ada janji Tuhan yang bisa dipegang, itu lebih dari cukup. Saya langsung ingat sebuah ayat saat itu, di Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saat itu saya aminkan. Malam itu saya tinggal di rumah tante saya. Dan ada kunjungan dari gereja, seperti konsel kalau di sini, seperti iClick kalau di kita, tapi lebih bersifat one on one. Dan memang ini sedang banyak terjadi, jadi menguatkan pribadi-pribadi di rumah, terutama yang sudah lama tidak ke gereja. Jadi kunjungan itu bukan dimaksudkan untuk saya, tapi saya ada di dekat ruang tamu di situ. Dan saya mendengar orang-orang gereja saat itu menguatkan sepupu saya dan bilang gini, masa kamu mau mendengarkan suara-suara yang ada di hati kamu, suara-suara yang bukan dari Tuhan, yang kita tahu itu berasal dari iblis, yang melemahkan kamu? Padahal kamu bisa mendengar janji-janji Tuhan yang ada di firman Tuhan, yang membuat kita menang karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan itu selalu terjadi, dan kemenangan itu berlaku buat semua anak-anak Tuhan. Malam itu ketika saya dengar kata-kata itu yang bukan ditujukan untuk saya, seolah-olah seperti Tuhan berbicara untuk saya lewat kata-kata itu. Dan itu berbicara buat roh saya juga. Saya lebih percaya kepada janji Tuhan daripada situasi yang kasat mata ada di depan saya. Jadi besok paginya saya tanya Ray, bagaimana kabarnya? Tapi saya tidak tanya dengan khawatir. Saya yakin dia sudah membaik. Dia bilang gini, the prayer and the praising and the worshiping have healed her. Jadi semua sesi pujian, penyembahan, doa itu menyembuhkan dia. Dan selama 3 hari sisanya dia bisa ikut agenda tour itu sampai dia kembali ke Belanda. Kemudian kami pulang ke Indonesia. Dan di Indonesia kami cek darah. Memang cek darah yang pertama hasilnya kurang baik. Dokter juga bilang ini harus cek lagi. Tapi setelah cek darah yang kedua, dokter bilang gini, hasilnya beda sekali. Kok bisa begini ya? Dan kami percaya itu hanya karena kuasa Tuhan yang kita percaya terjadi tanpa dibatasi apapun. Situasi, kondisi yang ada di depan kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan yang kita percaya di dalam iman. Ini menjadi kesaksian. Dan yang melihat, itu orang di rombongan tur melihat, keluarga saya di Belanda juga lihat bagaimana secara ajaib mujizat Tuhan terjadi buat Ray. Ketika pulang ke sini saya cerita juga, dan mereka melihat bahwa
Hal yang tidak mungkin jadi mungkin terjadi dalam cerita hidup seorang anak yang belajar beriman. Mungkin saudara ada di posisi seperti Ray, atau mungkin saudara ada di posisi seperti saya, melihat seseorang yang saudara sangat ingin bantu, walaupun situasinya seperti tidak memungkinkan. Percaya janji Tuhan, karena itu tidak pernah salah. Ingat Yosua ketika dia baru diangkat menjadi pemimpin, di Yosua 1 ayat 6, Tuhan menguatkan dia dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saudara baca kitab Yosua seterusnya, ini bukan hanya sekali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Yosua perlu itu. Di luar kondisi yang dia lihat, bangsa-bangsa lain yang perawakannya besar, peperangan-peperangan besar yang harus mereka lewati bersama sebagai bangsa, sebuah bangsa Israel saat itu, Yosua harus bisa melihat di atas situasi. Dan ketika itu terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai bangsa-bangsa di sekitarnya itu bilang, Allahnya orang Israel itu hidup. Padahal mereka sebagai bangsa masih belum punya apa-apa. Tapi orang-orang melihat lewat mujizat yang terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan mereka bisa berkata, Allah mereka hidup. Kesaksian apa dalam hidup kita yang bisa membuat orang melihat hidup kita dan berkata, Tuhannya dia hidup. Hidup dia jadi berkat buat saya. Mujizat terjadi dalam hidupnya. Karena kita percaya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saudara saat ini sedang berada dalam situasi yang saudara tidak mengerti, saudara ingin bertanya, Tuhan kenapa saya ada dalam situasi ini? Sudah sekian lama dan seperti tidak ada jawaban. Mungkin ini saatnya Tuhan ingin saudara bertahan di dalam badai, tetap berdiri teguh sampai saudara bisa terbang tinggi. Seperti Raja Wali, dia berada di atas situasi, di atas badai, dia terbang tinggi bersama Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan buat saudara dan saya untuk bisa terbang tinggi di atas situasi. Bertahan, tetap berada di tempat di mana saudara ada, tetap taat untuk tetap setia terhadap apa yang Tuhan minta saudara kerjakan. Kenapa? Karena ada banyak orang di dunia ini yang sedang melihat saudara. Dan ketika kemenangan itu terjadi, mereka akan lihat bahwa wow, orang ini sudah melewati badai, menang bersama Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Jadi di dalam dunia ini, kita anak-anak Tuhan bukan hanya survive tahun demi tahun, 2023 lewat kita survive, bukan itu. Tapi kita mengalahkan situasi, kita terbang tinggi. Kita naik dengan kekuatan sayap yang Tuhan berikan buat kita. Yesaya 40 ayat 31 sebagai penutup kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kesulitan itu nyata, saudara. Kondisi yang saudara hadapi itu juga nyata. Tetapi janji Tuhan ada di atas semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk tahun 2023 di mana kami bukan hanya mendengar, menyaksikan, tetapi mengalami kebaikan Tuhan yang mengejar kami. Kami mengucap syukur untuk tahun baru yang kami akan songsong, dan kami berdoa supaya setiap kami bisa terbang tinggi bersama Engkau, melewati badai di atas segala situasi yang terjadi, di atas semua kondisi dunia yang ada. Kami sebagai anak-anak Tuhan mau supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam devotion pagi ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.